sampaikan tentang apa pentingnya mahat. Ini kita sambut pemateri kita, Ustadz Ibnu Jarir, SAG MPD. Ustadz dipersilakan Ustadz. Ustadz Ibnu Jarir SAG MPD, beliau lahir di Ternate tanggal 18 Agustus 1970. Beliau bertempat tinggal di Kompleks YN Ambon. Pendidikan terakhir beliau S2. Selain Direktur Mahat Al-Jamiah YN Ambon, beliau juga Imam Masjid Raya Al-Fatah Ambon. Beliau juga pembina Al-Furqan Maluku, Aliansi dan Forum Remaja Quran. Tetapi satu lagi yang beliau tulis adalah beliau Wakil Ketua Pengurus Pusat Lembaga Seni dan Kasidah Indonesia. Jadi kalau ada yang mau ikut lomba kasidah, ini beliau orangnya. Sembari menunggu persiapan bahan tayang, saya langsung saja kepada Ustadz untuk menyampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara moderator Arman Pilihan. Jadi ini ke depan nanti jadi orang hebat. Beliau ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adik-adik sekalian, anak-anakku tercinta, alhamdulillah, puji syukur, marilah tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat yang Allah berikan kepada kita, rahmat kesehatan, kesempatan, sehingga pada hari yang penuh dengan mubarakah ini, hari apa ini? Hari Jumat, Sayyidul Ayyam wa Hajjul Fuqara wa Idul Masakin, kepala dari seluruh hari. Hajinya orang fakir, kita ini orang-orang fakir. Sudah sempat pergi haji di Baitullah. Hari ini, hari Jumat itu hajinya kita orang-orang fakir. Dan Waidul Masakin, hari raya orang-orang miskin. Katong semua ini miskin. Hari ini hari raya. Katong bersyukur Allah masih panjatkan katong umur, kesempatan, katong bisa bertemu di sini. Dalam rangka hari ini, materi yang akan saya sampaikan terkait dengan Mahat Al-Jamiah. Salawat dan salam, marilah katong semua aturkan keharibaan junjungan tertinggi kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan perbanyak salawat katong semua insya Allah di hari kiamat, di yaumul hisab, katong semua ini akan mendapatkan syafaat dari baginda dan bersama-sama dengan baginda di telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, pasti kalian bertanya-tanya, Mahat Al-Jamiah itu apa? Barang apa ini? Betul gak saya? Apalagi dia pakai bahasa Arab, Mahat Al-Jamiah. Ini apa ini? Mahat Al-Jamiah, Mahat itu sama dengan pesantren. Dengan pesantren.
Jadi pesantren kampus. Kenapa ini Mahat Al-Jami harus ada di Yayan Ambon? Kenapa? Karena pemerintah melihat ada sesuatu yang harus dibantu, khususnya terkait dengan pendalaman pembacaan Al-Quran bagi mahasiswa. Kalian semua ini ada jumlah sekitar hampir 700. Saya mau tanya, apa semuanya sudah tuntas atau sudah khatam Quran atau belum? Yang jawab baru 10%. Ada yang masih sudah tapi ragu-ragu. Apa semuanya sudah bisa membaca Quran dengan fasih dan lancar atau belum? Tambah naik lagi. Tapi saya tidak yakin semuanya bisa baca Quran dengan lancar. Saya kurang yakin, kenapa? Karena setiap penerimaan mahasiswa baru seperti kegiatan hari ini, kalau dulu ospek ya, ditanya bisa baca Quran yang lancar, semuanya bilang bisa. Tetapi di akhir-akhir studi, ketika mau turun PPKT atau KKN, banyak mahasiswa yang terkendala dengan baca Quran. Nah, ini saya harus jelaskan bahwa Mahat Al-Jamiah ini dibangun di Yayan Ambon ini untuk membantu mahasiswa khususnya dalam bidang baca tulis Al-Quran. Karena kalian ini adalah mahasiswa IAIN, Institut Agama Islam Negeri. Ada dia punya agama. Nanti ada yang ambil misalnya matematika, biologi, ekonomi syariah. Tetapi kalian ini nanti sarjana IAIN. Masyarakat di luar, mereka tidak mau tahu apakah Anda ini sarjana biologi, sarjana matematika, sarjana sosiologi, sarjana ekonomi. Mereka tidak tahu, tetapi begitu Anda dengan latar belakangnya alma maternya IAIN, dia tahu bahwa Anda ini bisa baca Quran. Apalagi yang putra, yang mahasiswa turun ke KN, don tahu dari IAIN, don panggil ustadz. Yang perempuan don panggil ustazah. Ustadz dari IAIN, katong minta ustadz baca doa. Ustadz katong minta jadi imam. Ustadz tolong azan. Ustadz khutbah Jumat. Kalau kalian tidak bisa, yang disalahkan bukan kalian, tapi yang disalahkan, yang dicemokan adalah lembaga tercinta ini. Baik. Adik-adik sekalian, ini struktur. Struktur di Mahat itu ada direkturnya atau mudir. Kemudian ada mudabir dan mutabirah. Ada sekretaris Mahat. Tadi ketua direktur mudir saya Ibnu Jarir. Kemudian sekretaris Mahat Ustadz Rifan Syarif, itu sarjana ekonomi, tapi bisa khotbah, bisa ceramah dan sebagainya. Itu sarjana ekonomi. Bahkan pernah juga, dia ini juga alumni terbaik. Ada Ustadz Raja Lonto, itu mudabir. Beliau ini bagian pembinaan. Ada Ustadz Abdul Hafiz,
ada Ustadz Safril. Mungkin di antara adik-adik banyak kenal dengan Ustadz Safril Majapahit. Beliau ini sama-sama dengan saya juga imam di Al-Fatah. Beliau juga kori nasional. Jadi kalau ada adik-adik yang punya talenta, suara bagus, menjadi kori dan koria, masuk di Mahat, ada Ustadz Safril nanti bina untuk menjadi kori dan korea terbaik. Ustadz Safril tahun ini akan mewakili Maluku di MTQ nasional. Ada kepala asrama putra, ada Ustadz Nakib Pelu. Beliau ini punya pengalaman banyak di pesantren Gontor. Sekarang beliau juga mengajar di pesantren di Tulehu dan sebagainya. Ada Ustadz Mukhlisin. Ini dari pesantren Gontor juga. Sekarang sudah menjadi dosen di YN Ambon. Beliau kepala asrama putri. Kemudian ada Ustazah Rasmi. Ada Ustazah Eviana dan Ustazah Sunartin. Ini kalau kalian nanti masuk ke Mahat, maka kalian akan bersama-sama dengan para ustadz dan ustazah yang baik hati. Baik, lanjut Ustaz Jalanto. Ini profil singkatnya ada dilihat. Jadi begini, ini beta hanya sampaikan PowerPoint, baru nanti kalau sebentar ada waktu kita bisa ada dialog, ada yang mau tanya kalau ada hal yang kurang dipahami. Lanjut Ustaz Jalo. Ini ada program pembinaan. Jadi begini, pembinaan di Mahat itu ada dua. Ada pembinaan di asrama dan di non asrama. Kenapa ini ada dua? Karena kapasitas asrama yang Yayan punya, Ketong punya ini masih terbatas kapasitas. Sehingga yang diasramakan itu ada dicatat. Pertama, mereka yang punya kemampuan atau diberikan kesempatan mendapat bidik misi. Kalau dia dapat beasiswa bidik misi, itu dia punya hak untuk tinggal di asrama. Yang kedua, kalau misalnya bidik misi ini ada yang mungkin tinggal di orang, kalau hati mau masuk asrama, tinggal di keluarga, di om, di bibi, lalu dia mungkin ya Ustadz, ketong beta ini karena tinggal di beta po saudara, beta po om, beta mesti bantu dong lah, beta izin kalau boleh beta ikut yang di non asrama saja. Maka ada tempat-tempat yang kosong, kamar-kamar yang kosong atau jatah yang kosong. Yang kedua, di prioritas kepada anak-anak atau mahasiswa yang berprestasi dalam pengembangan bakat. Misalnya dia hafiz, dia qori, dia takut jangan sampai hafalannya hilang, dia takut jangan sampai modal pengetahuan tilawahnya bisa berkurang, maka kita berikan kesempatan kepada mereka ini untuk tinggal di asrama untuk memperdalam ilmunya. Itu yang kedua. Dan kalau ada jatah lagi yang masih kosong di asrama, maka diberikan kepada mereka yang mau masuk ke Mahat atau ke asrama. Yang mau. Pengalaman, banyak teman-teman kalian, kakak-kakak kalian
yang sudah diberikan hak mereka untuk masuk ke Mahat, tetapi karena terpengaruh dengan lingkungan, banyak yang keluar dari Mahat, yang akhirnya mereka di saat-saat terakhir mau menyelesaikan studi, mereka kerepotan. Kerepotan apa? Tidak bisa ujian, tidak bisa turun KKN karena bermasalah dengan sertifikat dari Mahat terkait dengan baca Al-Quran. Ingat ya, saya kasih ingat dari sekarang. Kalau kalian mau sukses di IAIN, salah satunya, mau cepat selesai di IAIN, harus tuntas baca Al-Quran. Harus tuntas baca Quran. Kenapa? Syarat untuk kalian turun KKN atau nanti mau munakis ujian skripsi, harus ada sertifikat kelulusan dari Mahat. Wajib itu. Di asrama itu ada pembinaan. Kita lihat pembinaan yang dilakukan di asrama itu, di samping belajar tentang baca Al-Quran, ada juga kalian akan dapatkan tambahan pengetahuan-pengetahuan lain. Ada misalnya untuk yang putra, ada pelatihan menjadi khatib, menjadi imam. Jadi tujuan ada pengelompokan tadi antara non asrama dan asrama itu supaya yang tidak dapat di asrama pun mereka bisa mendapatkan pembinaan di di luar. Jadi nanti begini, poinnya pembinaan ini jam 7 ketika kalian nanti mulai kuliah, jam 7 pagi sampai jam 9 itu kalian tidak boleh ada mata kuliah lain atau tidak boleh ada hal yang lain kecuali kalian harus belajar Al-Quran. Jam berapa? Jam 7 sampai jam 9 itu setiap hari sampai hari Kamis, Senin sampai Kamis kalian akan mendapatkan pembinaan terkait dengan baca tulis Al-Quran. Ingat ya, jadi kalau ada jam besok ada kuliah begini, jam 8 begini ada dosen bilang ada kuliah jam 8, bilang wah Pak mohon maaf jam 7 sampai jam 9 kita mesti belajar baca Al-Quran. Yang lancar maupun tidak lancar, jam 7 sampai jam 9 itu belajar di Mahat baca tulis Al-Quran. Nanti setelah ini kalian akan dites. Tesnya untuk apa? Untuk pembagian kelas. Seperti ada dipaparkan di atas itu, pembagian kelas. Tes. Oh ini belum lancar sama sekali. Artinya apalagi yang belum tahu huruf. Kita yakin masih ada yang belum tahu huruf. Jadi begini, ada juga teman-teman kalian yang kemarin disampaikan oleh Pak Rektor, ada sekitar 9 orang dari Seram Utara, itu karena mereka belum memiliki agama, sekarang mereka ditempatkan di Mahat, tinggal di Mahat untuk memperdalam studinya di Ambon. Jadi yang 9 ini kita berikan prioritas, artinya ada dispensasi terkait dengan baca tulis Al-Quran, pembinaan di Mahat. Tapi kalau mereka mau ingin belajar baca Al-Quran tidak ada masalah.
Kenapa? Di Eropa, di Afrika, orang-orang non-muslim juga sekarang sudah banyak belajar baca Quran karena ingin mengetahui Al-Quran. Kalau sudah tes supaya bisa ada pembagian kelas, karena di Mahat itu ada kelas A, kelas B, kelas C. Bahkan ada pakai katong istilah kelas D. Kelas D itu yang bisa, yang belum bisa sama sekali. Kalau sudah sampai di kelas A, kalau sudah mantap, itu dia bisa jadi kita gunakan dia sebagai tenaga pengajar bantu. Karena kalian terlalu banyak. Beta pun anak-anak buah yang di Mahat itu pengajarnya terbatas. Kalau ada kalian yang sudah lancar Qori atau Qoria Hafidah, mereka ini juga akan kita pakai sebagai tenaga pengajar bantu untuk bisa ajarkan kepada teman-temannya supaya ilmunya itu bermanfaat dan dia mendapat pahala. Gitu. Baik, kemudian waktu pelaksanaan sudah, kalau di asrama, tinggal di asrama itu ada aturan-aturan mainnya. Ada aturannya. Jam salat, jam belajar, jam tidur. Malam masih ada pembinaan yang lain, sekitar sampai jam 9 selesai. Manfaatnya apa adik-adik sekalian? Boleh tanya pada Pak Arman atau Abang Arman ini dan dosen-dosen yang lain, rata-rata mahasiswa yang aktif di Mahat, ya, mahasiswa baru yang aktif di Mahat dan dia serius, pasti penyelesaian studinya di Ambon itu tepat waktu. Kedua, berprestasi. Alumni terbaik ketika pada saat wisuda itu rata-rata dari Mahat yang serius di Mahat Al-Jamiah, baik dari Tarbiyah, Syariah, Usuluddin Dakwah. Yang alumni terbaik mereka itu serius di Mahat Al-Jamiah. Dan Allah sudah janji, Allah kasih keberkahan, kemuliaan itu karena Al-Quran. Nah, ini saya mesti sampaikan pada adik-adik supaya memacu semangat. Bagi adik-adik yang punya bakat-bakat seperti misalnya suara bagus, mau menyanyi ke kasidah, di Mahat itu ada grup salawat. Mudah-mudahan besok kakak-kakak kalian akan atraksi di sini. Mudah-mudahan besok ada grup salawat. Tadi Pak Arman sudah sampaikan, beta ini salah satu pengurus pusat DPP Laski, wakil ketua DPP Laski, Lembaga Seni dan Kasidah. Laski ini setiap tahun melaksanakan festival. Kalau adik-adik punya potensi itu ada, suara bagus untuk mau kasidah, katong siap untuk bantu, untuk mengorbit kalian menjadi duta-duta Maluku di nasional. Dan sudah banyak. Dulu ada kakak kalian namanya, kita biasa panggil Naya Litiloli. Itu juara 1 nasional dari Yenambon. Festival bintang vokalis tingkat remaja nasional juara 1. Itu dari Mahat juga, pernah di Mahat. Kalau kalian mau, kita akan bina.
Kori juga begitu. Anak-anak dari Mahat kemarin juga juara di MTQ tingkat provinsi, banyak yang ke nasional. Anak-anak dari Mahat pernah juara antar mahasiswa, lomba pidato atau dakwah juara 1, lomba kaligrafi. Jadi Mahat juga di samping pembinaan Al-Quran, juga pembinaan bakat dan minat untuk memacu prestasi kalian untuk bisa membawa nama baik alma mater kita IAIN Ambon. Jadi jangan takut dengan Mahat, karena ada survei yang dilakukan oleh teman-teman. Ada yang bilang begini, Ustadz, ada 50,sekian% itu anak mahasiswa baru itu tidak mau di Mahat, tidak mau masuk Mahat. Ada survei. Jadi mungkin saja adik-adik sekalian ini dalam benak pikiran adik-adik sekalian, Mahat itu sesuatu yang menakutkan. Ini ketong masuk di Mahat, ini ketong nanti dapat kayak kurung, dapat tidak. Tetapi Mahat sangat membantu kalian untuk masa depan kalian. Untuk masa depan kalian. Untuk bisa meraih cita-cita kalian. Jadi itu yang harus kalian tanamkan dalam diri kalian. Ini ketemu datang di kampus IAIN Ambon ini, ketemu kuliah ke, ketemu belajar mengaji. Kalau ada yang berpikiran seperti ini, itu hati-hati ya. Kalau ada yang berpikiran seperti ini, ketemu datang kuliah, kamu mau belajar mengaji, hati-hati. Karena ini namanya meremehkan atau pandang enteng Al-Quran. Ini kita mesti sampaikan kepada adik-adik sekalian. Ingat, ada satu hadis Rasulullah SAW. Ingat, ini perhatikan Bapak. Ini ancaman. Kalau kalian Quran yang ada agak tahun-tahun terbitan tahun 80-an, Quran besar itu buka di depan, ada hadis itu. Ulama dulu selalu cantumkan hadis itu. Kata Rasulullah, "Man kana yarju lika Allah falyukrim ahlullah." Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah ia memuliakan keluarga Allah. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hal lillahu azza wa jalla ahlu?" Apakah Allah itu punya keluarga? Qala na'am, kata Nabi, ya Allah punya keluarga. Qila manhum ya Rasulullah, siapakah keluarga Allah itu? Lalu Nabi bersabda, ahlullah fid dunya alladzina yaqra'una al-Qur'an. Keluarga Allah di bumi atau di dunia ini yaitu para mahasiswa, mahasiswi yang senantiasa baca Quran, para remaja dan pemuda dan pemudi yang senantiasa baca Quran, yaitu orang-orang para ulama, pejabat, anak kecil yang senantiasa baca Quran, menghafal Quran. Itulah keluarga Allah di dunia. Ala man akramahum fa akramahullahu ataul jannah. Barang siapa memuliakan mahasiswa dan mahasiswi yang qori, yang hafid, maka Allah akan muliakan dia juga dan memberikan surga kepadanya. Ingat. Ala man ahanahum faqad ahanallahu wa adkhalahun nar. Barang siapa yang meremehkan mereka atau orang-orang yang meremehkan pandang enteng Quran, para pembaca-pembaca Quran, maka Allah akan menghinakan dia
dan memasukkan ke dalam neraka. Ini hadis sahih. Jadi ingat, tidak boleh pandang enteng Quran. Jadi kalau ada yang pikiran, ketemu mau datang di kampus ini, ketemu kuliah kah, ketemu belajar Quran, itu tandanya dalam pikiran, dalam hati kalian ada pandang enteng meremehkan Al-Quran. Maka jaga kehinaan yang akan menimpa kalian. Paham toh? Paham? Baik. Jadi beta perlu sampaikan terlalu banyak karena hari Jumat, dan yang kedua adik-adik ada separuh sumanganto, ada separuh pemporo sudah bunyi. Beta juga puru sudah bunyi lagi. Nah, jadi insya Allah kalau ada hal-hal yang kurang nanti silakan bertanya. Kalau belum paham nanti tanya. Lalu kita mau sampaikan ada hal penting lagi. Setelah ini kalian selesai kegiatan ini, ada tes penempatan kelas untuk mahasiswa baru. Nah, ada tes penempatan kelas bagi kalian yang mahasiswa baru. Waktunya kapan? Pagi jam 9 sampai jam 12. Jadi kalau pagi itu jam 9 sampai jam 12. Siang jam 2 sampai setengah 4 atau jam 15.50 atau 30. Asar sudah. Nanti selesai ini. Bukan selesai kegiatan, nanti ada informasi selanjutnya. Tempatnya di mana? Ada di Asrama Putra. Nanti setelah ini ada kegiatan Filia itu ada Asrama Putra Mahat sebelah sana, Asrama Putri di belakang bangunan ini. Jadi kita kira itu dulu adik-adik sekalian. Ada hal-hal yang terkait dengan Mahat, kalau yang kurang ada hal-hal yang kurang silakan bertanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, memberikan hidayah kepada kita supaya kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa memuliakan Al-Qur'an. Mudah-mudahan, dan insyaallah kita menjadi orang-orang yang senantiasa mendapat rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kira itu dulu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebih kita mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik mahasiswa ada yang perlu ditanyakan? Guru loh. Nanti perkenalkan identitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Pak Ustadz. Saya atas nama Farida Pakoubun, asal Tual Maluku Tenggara, Kebesar Lanjian. Perwakilan dari Tarbiyah PAI. Di sini yang menjadi pertanyaan saya, Mahasantri Mahat Al-Jamiah jadi Mahasantri Al-Jamiah itu dia punya hari besar-besar itu apa? Jadi Mahasantri Al-Jamiah dia punya hari besar. Ya. Pertanyaan kedua, misalnya saya kalau udah masuk di Mahat Al-Jamiah, kalau sudah bagus mengajinya, terus diterima sebagai pengajar di Mahat Al-Jamiah, apakah saya punya guru lagi selain saya sebagai pengajar?
Ini Pak Ustadz, pertanyaan kedua saya itu kalau saya udah tahu ngaji terus diterima di Mahat Al Jamiah sebagai pengajar, apakah selain saya ada saya punya guru lagi, atasan saya gitu, jadi guru buat saya? Baik, terima kasih. Makasih. Barangkali ada yang di ujung lagi. Ya, yang duluan tadi kasih naik tangan yang mana? Yang duluan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulusari Tehwayo. Saya berasal dari Seram, Kampung Tehoru. Saya dari Fakultas Syariah, Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya mau bertanya tentang buat Bapak Ustadz tentang mahat ya. Begini Pak, kalau seandainya kita diterima, maksudnya kita kan mau ikut apa? Jalur KIP untuk masuk dapat beasiswa ya. Kan kemarin jalur bidik misi, katong jalur KIP untuk dapat. Nanti kan mau tinggal di asrama, pengen tinggal asrama memang. Jadi sanksi apa yang akan diberikan kepada kita jika kita tembus masuk itu asrama, tembus bidik misi tapi tidak tinggal di asrama? Apa sanksi yang akan Bapak kasih untuk kita? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita simpan dua dulu ya. Oh, laki-laki satu. Yang di bagian belakang saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samlan Rumain. Saya dari Desa Keta, Kecamatan Siriotan Weda Timur, Kabupaten Seram bagian timur. Pertanyaan saya adalah, kira-kira masuk mahat itu dipungut biaya tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi yang di depan. Laki-laki dua, perempuan dua. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahrudin Kela. Saya berasal dari Kabupaten Desa Bula, Kabupaten Seram bagian timur. Baik, yang menjadi pertanyaan Pak Ustadz, tolak ukur seorang mahasiswa bisa masuk ke mahat itu seperti bagaimana? Itu mungkin ada kriteria tertentu atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih. Kita simpan dulu nih ya. Langsung dijawab Ustaz. Coba kita tanya dulu, ini suaranya mana? Soundnya ini jelas dengar keseng? Bisa mengerti kata-kata yang keluar keseng? Alhamdulillah. Kita khawatir jangan sampai kita bicara besar tapi ngomong juga itu bicara apa? Karena pengaruh sound. Yang pertama, kalau saya sudah bisa baca Quran lancar, bahkan saya ini kori sebelum masuk YN ini
saya qori atau qori'ah atau hafiz. Kira-kira kalau saya sudah di Mahat, lalu saya diminta untuk jadi tenaga pengajar musrif atau musrifah. Kalau tenaga pengajar namanya musrif atau musrifah. Kira-kira saya ada guru lagi ke saya, atau saya ada yang bina saya ke saya. Tetap ada. Walaupun kalian nanti menjadi tenaga pengajar musrif atau musrifah, kalian punya status adalah mahasiswa. Kalian tetap akan dibimbing dan dibina. Ada yang lain. Jadi tadi yang saya sampaikan, di Mahat bukan hanya mengajar atau belajar Al-Quran saja, tapi ada yang lain. Misalnya ada bahas kitab. Bahas kitab terkait dengan adabul ilmi misalnya. Adab-adab. Kalian ini kan mahasiswa YN, calon sarjana agama. Yang dipentingkan seperti yang ada tertera di situ, ilmuwan yang islami dan beradab. Di Mahat itu diajar adab. Coba lihat kakak-kakak kalian atau abang-abang kalian yang sudah jadi muslim, ketemu dengan dosen-dosen yang biasanya aktif di Mahat nih, yang serius di Mahat. Ketemu dengan dosen-dosen, Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Ustazah, atau Assalamualaikum Bu. Jadi adab yang diajarkan. Tong ini kalau tidak punya adab, apa bedanya dengan kambing dan yang lain? Jadi diajarkan adab. Kenapa harus begini? Ilmunya begini. Kenapa harus begini? Ilmunya begini. Jadi kita diajarkan yang lain. Ada juga dilatih, diajarkan bagaimana menjadi seorang ustazah, berdakwah. Sekarang Korea dia tahu baca Quran. Tapi juga nanti diajarkan metode mengajarkan kepada orang lain. Itu yang kita tidak punya banyak. Jadi ada banyak yang menyangkut terkait dengan pembinaan karakter kalian, itu juga diajarkan juga. Oke. Tadi yang kedua, kalau bagaimana tadi? Kurang dengar. Kalau sudah dapat beasiswa, kira-kira bisa sing di Mahat begitu. Ya. Mari dulu. Ini calon-calon mahasantri. Kalau di Mahat namanya mahasantri dan mahasantriwati. Ini mahasantriwati. Sari Tehuayo. Jadi kalau sudah dapat beasiswa tapi tinggal di Mahat, apa sanksinya? Kenapa kita mau tanya, kenapa saya mau masuk di Mahat? Artinya kalau dia dapat beasiswa bidik misi, dia punya jatah kursi lah begitu. Dia punya jatah masuk di asrama. Kenapa saya mau? Tinggal yang kakak barang, bertamang kakak. Kakak sendiri, kakak perempuan. Teman kakak. Tapi Mau belajar di Mahat ya? mau Itu yang tadi saya sudah sampaikan toh. Sudah sampaikan goblong toh. Ada jatah di Mahat, tapi karena satu dan lain hal, mereka punya alasan juga kuat, mereka tinggalkan jatah itu. Maka beruntunglah orang-orang yang tadi saya sampaikan, yang nomor 2 tadi, para qori, para hafid, yang kebetulan tidak dapat bidik misi, dia bisa isi jatah itu. Tidak ada masalah, Mahat itu tidak paksa. Kalau kalian mau masuk di Mahat, alhamdulillah yang punya bidik misi. Tapi kalau tidak masuk di Mahat juga, yang penting alasannya jelas. Tapi saya mau sampaikan tadi, kalau tidak masuk di Mahat harus kita belajar. Karena
konsekuensi terakhir itu kalian harus lulus, mendapatkan sertifikat dari Mahat, baru bisa kalian penyelesaian studinya. Kemudian yang putra tadi sudah dijelaskan syarat-syaratnya. Yang masuk di Mahat itu kalau dia mau di asrama berarti bidik misinya ada, itu jatah. Yang kedua, kalau jatahnya ada yang kosong, maka diisi oleh yang berprestasi, ya, yang qori dan yang hafid. Kalau dia punya modal itu, setelah ini kan nanti ada tes. Kemudian yang ketiga tadi, tidak ada syarat khusus. Tidak ada syarat khusus mau belajar di Mahat, kecuali yang asrama, misi, kemudian berprestasi, bakatnya misalnya qori, hafid, itu prioritas. Kemudian lagi yang terakhir itu yang mau, jadi tidak ada batasan sebenarnya. Yang mau, kalau misalnya yang bidik misi ada 50, tapi 50 yang mau masuk di Mahat, mau di pos, maka kita tidak paksa. Yang kita minta itu yang mau. Kita mau bina itu yang mau. Kalau yang saya mau, ketum bina juga pasti lari-lari lagi. Kita kira itu terakhir. Sebelum kita, ini waktu habis. Ada bilang waktu sudah habis hari Jumat. Saya nanti setelah ini kalian bisa ketemu saya di mana saya tanya. Kenal beta pemuka toh. Kalau ada hal-hal yang kurang, udah beta di jalan tanya Ustadz atau mau silakan. Waktu karena ada yang lain juga. Terakhir, mari saya ajak kepada katong semua supaya kesempatan ini mendapat keberkahan. Kita di atas juga. Katong akhiri pertemuan kita pada siang hari ini menjelang Jumat. Saya mau ingin ajak kalian sama-sama kita baca surah Al-Fatihah, tapi menggunakan irama. Kamu suka dengar imam kalau baca suara bagus toh? Atau sama-sama baca surah Al-Fatihah menggunakan irama Hijaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Semoga kita semua mendapat keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan mahasiswa. Kepada steering komite selanjutnya saya persilakan untuk naik ke panggung dan memandu acara selanjutnya. Masih semangat rekan-rekan mahasiswa? Hidup mahasiswa! Dengan tidak mengurangi rasa hormat, Ustadz kita persilakan untuk meninggalkan podium. Mari kita beri aplaus bersama-sama untuk kita semuanya. Semoga masih tetap semangat. Dan saya juga mau undur diri. Ini sudah kenal beliau yang ini? Sudah kenal belum? Oh, antum. Nah, beliau ini namanya kemarin sudah ke belum? Beliau ini dosen biologi di Fakultas Tarbiyah.